Perkenalkan, nama saya Eka Dewi Widarjana dengan NIM 2030559. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus yang saya buat, yaitu PT Media Cetak. Yang pertama yaitu analisis value chain pada PT Media Cetak. Analisis value chain adalah proses di mana sebuah perusahaan mengidentifikasi kegiatan utama dan bantuan yang menambah nilai produk, kemudian menganalisis aktivitas-aktivitas utama yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam menciptakan nilai bagi pelanggan. Dalam perusahaan PT Media Cetak dapat dianalisis value chain sebagai berikut. Yang pertama yaitu kategori logistik, yaitu hasil analisis yaitu PT Media Cetak memperhatikan mutu proses produksi dimulai dari penyediaan bahan cetak yang berkualitas serta administrasi penerimaan dan penyimpanan bahan baku cetak agar mutu tetap terjaga. Logistik dari mulai penerimaan barang sampai dengan penyimpanan barang tersebut di gudang PT Wigala Media, maka pemasok percetakan pun masih dalam lingkup sesama anak perusahaan. Dengan sistem penerimaan logistik, barang yang baik dari segi kualitas dan sistem penyimpanan, maka mutu produk dari hasil produksi PT Media Cetak tetap konsisten, selalu memberikan hasil terbaik sebagai pelopor percetakan yang mendidik masyarakat. Yang kedua yaitu kategori operasional, yaitu PT Media Cetak beroperasional pada kegiatan percetakan berita harian. Operasional usaha ini berupa infrastruktur TI dan SI yang digunakan untuk perancangan bisnis. Ini seperti perangkat keras hardware, antaranya PC, printer, deskjet untuk perangkat percetakan dokumen, mesin fotokopi untuk perangkat percetakan dokumen, mesin digital printing, LAN, local area networking, WiFi, dan router sebagai perangkat penyebaran jaringan internet untuk lokal WiFi. Yang ketiga yaitu kategori pelayanan. Hasil analisis yaitu PT Media Cetak memberikan layanan pelanggan yang responsif dan berkualitas tinggi. Ini meliputi pemberitaan yang efektif, penanganan keluhan pelangganan, dan penerimaan masukan dari setiap elemen guna memberikan citra positif akan membantu membangun kepercayaan pelanggan pada PT Media Cetak. Yang keempat yaitu kategori pemasaran. PT Media Cetak perlu diperhatikan bukan di periklanan saja, tapi produksi sendiri harus dirancang agar laku dijual. Sebelum produk diluncurkan, perusahaan mesti memberikan siapa yang menjadi sasaran, konsumen kelas menengah, perusahaan mahasiswa petani, dan lain-lainnya. Tentu sasaran yang dipilih adalah mereka yang mempunyai daya beli dan kebutuhan untuk mendapatkan informasi. Yang kelima yaitu kategori pengembangan. Hasil analisis yaitu PT Media Cetak perlu terus mengembangkan dan memperbarui kualitas media cetak mereka untuk tetap relevan, memenuhi kebutuhan pasar. Ini dapat melibatkan peningkatan desain dan bukan cuma mengembangkan usaha di bidang media cetak. Adapun pula mengembangkan usaha di luar penerbitan seperti melakukan kerjasama dengan pihak lain. Selanjutnya yaitu arsitektur bisnis PT Media Cetak. Arsitektur bisnis merujuk ke kerangka kerja yang digunakan untuk merancang, mengorganisasi, dan mengintegrasi komponen-komponen utama suatu bisnis. Dalam konteks arsitektur bisnis dari PT Media Cetak bisa dilihat sebagai berikut. Arsitektur bisnis PT Media Cetak. Yang pertama yaitu kategori, yaitu nama, yaitu PT Media Cetak. Yang kedua yaitu visi, yaitu menjadi perusahaan media cetak yang profesional dan percaya untuk membangun masyarakat yang lebih cerdas, bijaksana dalam memahami dan menyikapi segala bentuk informasi. Yang ketiga yaitu misi, yaitu memberikan akses informasi dan wawasan pada masyarakat, memberikan berita secara profesional, mengembangkan pendidikan informasi yang mencerdaskan tanpa menyesatkan masyarakat. Yang keempat itu strategi, yaitu strategi yang diterapkan PT Media Cetak adalah membuat sistem aplikasi berbasis web, e-commerce agar para pelanggan terutama yang lokasinya tidak dapat terjangkau sehingga mereka tetap dapat melakukan order di perusahaan ini sebagai media promosi online. Yang kelima yaitu program kerja pimpinan, yaitu PT Media Cetak merupakan salah satu aspek penting di dalam perusahaan, maka dari itu penerapannya harus dilakukan sebaik mungkin agar proses dapat berjalan dengan lancar dan optimal. PT Media Cetak memiliki 4 program kerja, yaitu program kerja unggulan perusahaan, program kerja jangka pendek perusahaan, program jangka menengah perusahaan, dan program jangka panjang perusahaan. Selanjutnya itu struktur organisasi pada PT Media Cetak. Bisa lihat pada tampilan layar berikut. Selanjutnya yaitu nama bagian atau bidang software pembantu personal.
Yang pertama yaitu tugas pokoknya adalah operasional, yaitu nama software aplikasi mendukung yaitu Microscope System Central L2 2012. Fungsi aplikasi yaitu Microscope System Central L2 2012 merupakan aplikasi yang dirilis oleh Microsoft yang digunakan perusahaan sebagai media komunikasi incident service request seluruh departemen perusahaan Elmer 2013. Permasalahan terkait dengan software aplikasi yaitu kedalaman dalam mengoptimalkan penerapan aplikasi ini. Kendala tersebut seperti tingkat keberhasilan restore yang rendah, sehingga dapat berakibat kehilangan data penting perusahaan. Harapan terkait dengan software aplikasi yaitu diharapkan kendala yang dialami segera diatasi sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi pengguna. Yang selanjutnya yaitu desain UI UX, yaitu nama software dan aplikasi yang mendukung yaitu Adobe Photoshop. Fungsi aplikasi yaitu membantu software developer mendesain gambar berita sebelum dicetak. Permasalahan terkait dengan aplikasi yaitu pembuatan desain UI dan UX dari proyek yang akan dijalankan. Harapan terkait pada aplikasi yaitu tim software developer membuat desain UI UX proyek aplikasi dengan baik dan mampu menjalankan prototipe dari proyek yang dikerjakan. Selanjutnya yaitu text editor, yaitu yang dipakai adalah Visual Studio Code yang itu membantu tim software developer untuk membuat atau mengetik kode program aplikasi. Masalah yang sering dialami yaitu pembuatan atau perbaikan software aplikasi. Harapannya itu tim software developer dapat mengerjakan software aplikasi dengan kenyamanan dan mudah. Yang selanjutnya yaitu komunikasi. Aplikasi yang dipakai yaitu Slack, yaitu salah satu aplikasi yang mengembangkan peranan penting dalam komunikasi dengan tim sedang bekerja. Slack memungkinkan tim untuk mengirimkan pesan file dan lain-lainnya hanya dari satu tempat saja. Kendala yaitu koordinasi antar anggota tracking pembagian tugas. Harapan yaitu tim software developer mampu berkoordinasi atau berkomunikasi dengan baik dan tugas-tugas yang dijalani terlihat prosesnya. Selanjutnya yaitu arsitektur aplikasi, deskripsi software aplikasi. Nama software aplikasi yaitu Mediaku. Versi aplikasi yaitu 2.2.2.21. Tahun beli atau buat hibah atau lainnya yaitu 2018. Status aplikasi beli atau hibah buat sewa atau lainnya yaitu buat. Sistem manajemen basis data yaitu MySQL. Masa pemrograman yang dipergunakan yaitu MySQL, JavaScript, TypeScript, Vue, CSS, HTML, dan C++. Fungsi software aplikasi yaitu memberikan pelayanan berupa fitur berita, media harian untuk customer penggunanya. Selanjutnya yaitu arsitektur infrastruktur. Yang pertama yaitu komponen infrastruktur yaitu WAN. Urian kondisi infrastruktur saat ini adalah dalam pengoperasionalan kantor memanfaatkan layanan provider. Permasalahan tidak ada, harapan mendatang yaitu selalu menjaga kestabilan jaringan. Yang kedua itu server. Kondisi infrastruktur saat ini yaitu memakai layanan Google, Amazon, dan Amazon server. Permasalahan tidak ada, harapan mendatang yaitu server stabil dan koneksi terjaga. Yang ketiga yaitu komponen infrastruktur yaitu server service. Urian kondisi infrastruktur saat ini yaitu Google Cloud Platform dan Amazon Web Server. Permasalahan tidak ada, harapan mendatang itu terjaga keamanan fokus dalam cloud sehingga memudahkan dalam maintenance. Yang keempat itu security service. Kondisi infrastruktur saat ini yaitu menggunakan layanan dari AWS dan GCP. Permasalahan tidak ada, harapan mendatang yaitu bisa fokus ke layanan cloud. Yang kelima yaitu sistem manajemen. Urian kondisi infrastruktur saat ini yaitu menggunakan layanan dari AWS dan GCP. Permasalahan tidak ada, harapan mendatang yaitu agar fokus dengan hanya menggunakan satu layanan cloud agar lebih mudah dalam maintenance dan monitoring. Selanjutnya itu from survei rencana pengembangan teknologi informasi. Jenis pengembangan yaitu yang pertama yaitu penambahan karyawan untuk meliputi berita di setiap kabupaten dan pelatihan penerapan software. Urian pengembangan TIK yaitu menghadirkan pelatih yang profesional dalam bidang pemberitaan. Biaya yang diperlukan yaitu kurang lebih 100 miliar. Tahun target yaitu 2024. Manfaat pengembangan yaitu memberikan pelayanan pemberitaan yang akurat dan cepat. Penggunaan pengembangan yaitu para pelanggan di atas 17 tahun. Tanggung jawab yaitu pengembangan yaitu kepala staf pengembangan. Yang selanjutnya yang kedua yaitu penerapan AI untuk penyempurnaan logika bisnis, proses, dan kreator sistem. Urian pengembangan yaitu mengintegrasikan teknologi berbasis AI dan Open AI pada fitur kreator sistem, area yang diinginkan, yang dituju, dan sebagainya.
Biaya yang diperlukan kurang lebih 50 miliar, tahun target yaitu 2025. Manfaat pengembangan yaitu memberikan value lebih pada platform dan meningkatkan minat masyarakat. Penggunaan pengembangan yaitu developer team, penanggung jawab itu CTO. From survei roadmap pengembangan teknologi informasi. Yang pertama yaitu hal yang dilakukan adalah menambah karyawan untuk meliputi berita di setiap kabupaten dan pelatihan penerapan penggunaan software. Tahun keterapan itu 2024 ongoing. Yang kedua yaitu penerapan AI untuk penyempurnaan logika bisnis proses pada kreator sistem. Tahun yang keterapan itu 2025 itu ongoing. Sekian presentasi dari saya pada PT Media Cetak. Saya ucapkan terima kasih.